Hi, Jeremy. Kamu tahu nggak? Tadi tuh Melisa nangis terus sampai nggak bisa napas. Gitu, Jer. Gara-garanya dia itu diejek sama geng yang itu loh, yang sok-sokan di sekolah. Diejek kenapa? Kok selalu gitu sih geng itu? Sukanya ngolok-ngolok teman sendiri. Kalau aku ya, Jer, itu kalau aku pasti sudah akan Nit, jangan jadi kayak orang kesurupan gitu dong. Nit, hoi. Kamu tuh loh ngapain? Tuh salah sendiri kan, habis tuh napasmu. Aku tuh gemes, Jer, gemes banget. Masa diejek diem aja? Dilawan dong. Sebel aku. Ninit. Untung tuh Melisa nggak kayak kamu. Bisa hancur tahu. Loh, kalau diejek itu harus dilawan, Jeremy. Nggak bisa diem aja. Kamu kayak bukan anak Tuhan kalau kayak gitu, Nit. Harus bijaksana menghadapi hal-hal kayak gitu. Gak asal loh, Nit. Kenapa sih Melisa diejek-ejek? Tuh, kasihan banget. Melisa itu dibilangnya, gara-gara itu tasnya kan udah lama nggak ganti. Yang dipakai Melisa kan memang cuman itu aja. Terus sepatunya juga cuman itu aja. Itu yang dikata-katain sama mereka, Cek. Badalah, kasihan dong kalau diolok-olok kayak gitu. Iya. Makanya, Jer, aku tuh rasanya kayak nggak terima gitu. Iya, tapi kalau kamu kasih bantuan atau pembelaan buat Melisa dengan cara gitu, nggak banget deh, Nit. Ya, sekarang gini, bayangin aja, Jer, bayangin aja ya. Dia itu nangisnya sampai nggak bisa berhenti. Dan aku sering juga diceritain sama dia. Dia itu cerita, curhat ke aku, bilang dia itu nggak bisa ngimbangin teman-teman yang lain. Dia bilang aku tuh nggak bisa beli ini itu, Nit, seperti teman-teman. Kasihan aku. Kamu udah kasih tahu belum ke Melisa kalau kita semua itu berharga? Udah. Aku udah bilang, Jer. Aku sudah kasih tahu bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Malah dia bilang gini. Iya, Nit, itu kata orang, kata yang aku sendiri nggak tahu percaya atau tidak. Aku ini adalah anak yang tidak beruntung. Aku juga butuh dikasihani, Nit. Aku ini tidak punya apa-apa. Bahkan dia bilang dia itu adalah anak yang selalu sial. Karena aku sedih, Jer. Teman-teman, jangan sampai punya perasaan seperti Melisa ya. Memang sih kita tidak dapat menikmati fasilitas yang sama, tetapi kita semua ini disayang oleh Tuhan, tidak peduli apapun keadaan kita. Iya loh guys, jangan sampai minder, itu tidak baik. Apalagi kita jadi minder gara-gara kita tidak punya barang yang seperti dimiliki orang lain. Ya seperti Melisa itu tadi.
boleh. Kita harus percaya diri. Dan kita harus yakin bahwa kita sama seperti yang lain ya. Oke. Jeremy, aku kok tiba-tiba ingat sesuatu. Ingat nggak? Peristiwa Melisa ini kan mirip banget sama pelajaran pelajaran agama kita. Ya kan? Ya kan? Ingat nggak? Yang mana? Itu loh, itu yang kita nggak boleh minder, harus pede, harus menghalau atau menghilangkan kesedihan yang berlebihan, nggak berdaya. Lalu terus kita mengasihi diri kita berlebihan, itu harus kita buang, Jer. Nggak boleh. Ingat nggak pelajaran itu? Ingat nggak? Oh, itu yang apa? Yang kisah Nehemia, ya kan? Ya itu. Ayo kita buka, Jer. Kita buka materi pelajaran itu, ya. Ayo. Mana lagi filenya? Oh, ini dia. Ini. Bentar, Jer. Aku belum ketemu. Ini dia. Oh, ini. Dah. Hei, kita baca ya, Jer. Kamu siap, Jer? Oke, kita mulai. Inilah kisah Nehemia dan Ezra. Ini ada di Nehemia pasal 1 sampai dengan 8. Pada waktu itu, orang-orang Yahudi sudah kembali ke Yerusalem dari pembuangan. Bait Allah sudah dibangun kembali pada tahun 515 sebelum Masehi. Tetapi selama 70 tahun kemudian, tembok kota Yerusalem masih dalam kondisi berantakan. Pintu gerbangnya terbakar semuanya. Tembok kota ini menggambarkan kekuatan, perlindungan, dan keindahan kota Yerusalem. Nehemia adalah orang Yahudi yang bekerja di kerajaan Persia. Dia adalah juru minuman Raja Persia. Kedudukannya sudah tinggi, hidupnya sudah nyaman. Dia mendengar bahwa Bait Allah sudah dibangun kembali. Namun, tembok kota Yerusalem masih dalam kondisi hancur dan teman-teman yang di sana ada dalam kesulitan karena tidak ada pemimpin yang bisa diandalkan. Nehemia sangat sedih karena itu. Berarti Yerusalem menjadi kota tanpa pertahanan karena tidak ada tembok untuk melindunginya. Dia berdoa minta Tuhan menolong. Lalu Tuhan memberi Nehemia keberanian untuk menyampaikan hal itu kepada raja. Nehemia bertanya kepada raja, "Tuanku, jika diizinkan hamba ingin ke Yerusalem untuk membantu teman-teman menyelesaikan perbaikan tembok, apakah boleh, tuanku?" "Oke," kata Raja Artasasta. Ternyata raja memberi izin. Maka pergilah Nehemia ke Yerusalem. Nehemia mengelilingi Yerusalem. Ternyata lebih buruk dari yang didengarnya. Ini akan jadi pekerjaan besar, kata Nehemia. Tapi dengan pertolongan Tuhan, kita akan dapat menyelesaikan pembangunan kembali tembok ini. Nehemia memimpin, merencanakan, dan mengatur. Setiap orang bekerja dibagi menurut keluarga-keluarga mereka dan dibagi dalam grup-grup. Pertama kalinya mereka menyelesaikan pembangunan pintu gerbang. Setelah itu mereka mengerjakan bagian tembok. Awalnya musuh-musuh mereka menertawakan dan merendahkan mereka. Mereka bilang begini, "Apa yang kamu lakukan? Nehemia? Apa?" "Wah, aku tahu. Kau akan memberontak terhadap raja, kan?" Tapi seiring bertambahnya tingginya tembok,
musuh menjadi marah dan sakit hati. Aneh ya, mereka tidak suka melihat orang lain berhasil. Kata musuhnya, apa gerangan yang akan dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini, Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunanku yang sudah terbakar habis ini? Kata yang lain, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Rupanya mereka ingin mengacau, teman-teman. Mereka bersiap untuk menyerang. Akibatnya, orang-orang Yahudi harus berjaga-jaga jika sewaktu-waktu diserang. Mereka menggunakan satu tangan untuk bekerja dan tangan satunya memegang senjata. Dan akhirnya tembok itu selesai dibangun kembali sebelum musuhnya sempat berbuat apa-apa. Tahukah kalian berapa lama tembok itu dibangun kembali? Yo, siapa yang tahu? 1 tahun? Tidak. 2 tahun? No. Tidak. 52 hari. Hanya 52 hari, teman-teman. Wow, hebat sekali ya. Reruntuhan tembok kota kok diperbaiki hanya dalam waktu 52 hari. Setelah tembok kota dibangun kembali, Imam Ezra membacakan perintah Tuhan kepada orang Yahudi. Mereka berjanji untuk menaati perintah Tuhan dan bersyukur karena Tuhan telah melindungi mereka. Pelajaran dari kisah Nehemia. 1. Nehemia tidak menghentikan pekerjaannya walaupun sudah dicemooh, diejek, diinah, difitnah, dan diancam oleh musuhnya. Dia berani menghadapinya. Yang kedua, Nehemia mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu, Nehemia berhasil. Jer, ini ayat hafalannya. Ada di Nehemia pasal kedua, ayatnya yang 20a. Kita baca ya. Tuhan dialah yang membuat kami berhasil. Sekarang gantian kamu, Jer. Ayo baca. Oke. Nehemia 2 ayat 20a. Tuhan dialah yang membuat kami berhasil. Wah, sebenarnya janji Tuhan udah jelas-jelas nyata ya, Nit. Buat kita selalu berhasil. Iya, yui banget. Tuhan kita itu Tuhan yang super duper baik, Pol. Jadi kalau kita jadi anak Tuhan tuh harus pede, gak boleh minder. Asal kita seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, Jer. Ingat sekali aku waktu pelajaran ini. Aku pernah loh dulu itu minder. Yang kemarin itu kan aku cerita, aku minder, aku takut tidak bisa melakukan apa yang menjadi tanggung jawabku di tim basket kemarin kan? Haha, iya, kamu juga pernah kayak gitu kan, Nit? Hahaha. Kamu gitu deh, Jer. Sekarang kan aku udah nggak kayak gitu. Jangan putus asa, kemudian jangan menyerah, jangan mendengarkan ejekan-ejekan teman-teman. Pokoknya ojo dirungokke kata simbok yang di rumah itu untuk hal-hal yang tidak baik. Semangat mengandalkan Tuhan dan jangan lupa selalu pegang janjinya Tuhan supaya kita berhasil
Dan kalau sudah pegang janjinya Tuhan itu pasti berhasil. Ya nggak sih, Jer? Iyo. Jer, yuk kita berdoa yuk, supaya kita juga dikuatkan dan kita bisa mencontoh apa yang dilakukan Om Nehemia. Kita berdoa ya. Yuk. Tuhan, terima kasih untuk kisah Nehemia yang sudah kami dengarkan, Tuhan. Saat kami dibully, kami dihina, diejek, direndahkan, tidak dipercaya. Kami tidak mau sedih berkepanjangan terus-menerus. Kami nggak mau kasihan pada diri kami sendiri, tapi kami mau mengerjakan apa yang harus kami kerjakan dan menyelesaikannya. Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau. Dan tolonglah kami karena kami tahu Engkau adalah penolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ninit, ingat selalu ya contoh dari Nehemia. Nggak minder, nggak boleh lupa sama penyertaan Tuhan. Oh gitu ya. Oke. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku.